Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elta Tresna Utami, mahasiswi Prodi Pendidikan Dasar kelas 1A. Di sini saya akan mencoba menerapkan uji Mann-Whitney, di mana uji Mann-Whitney ini kita gunakan untuk mengetahui ada atau tidak perbedaan antara dua sampel yang tidak berpasangan. Nah, di sini saya punya data dua sampel ya. Di sini ada data hasil belajar matematika pada kelas 5A dan kelas 5B. Jadi di sini tuh saya ingin melihat perbedaan. Ada tidak sih hasil perbedaan belajar antara kelas 5A dan 5B, di mana yang kelas 5A ini saya anggap menggunakan metode pembelajaran Team Games Turnamen atau TGT, sedangkan yang kelas 5B menggunakan metode pembelajaran konvensional. Oke, ini hasil belajarnya, kemudian saya berikan kode untuk kelas 5A nanti, ini saya kasih kode 1, dan untuk kelas 5B berikan kode 2. Nah, setelah itu kita buat data seperti ini terlebih dahulu supaya lebih mudah nanti untuk di-input ke aplikasi SPSS-nya. Saya buat data kategorisasi seperti ini. Ini yang satu menunjukkan kelas 5A ya dengan skor nilainya. Kemudian yang di bawah juga yang warna merah muda ini 5B dengan skornya. Kemudian kita copy. Lalu kita bisa paste di aplikasi SPSS-nya secara langsung di bagian data view. Nah, oke, setelah terinput datanya, kita ke variabel view, lalu kita berikan di sini nama kelas. Kemudian yang ini skornya. Oke, lalu kita isi yang ini. Karena tadi kan kelasnya ada 2 ya, ada 5A sama 5B. Kita berikan kode yang tadi itu kode 1 untuk kelas 5A. Kita tambahkan kembali kode 2 untuk kelas 5B. Oke. Nah, setelah ini kita kembali ke data view. Nah, syarat untuk menerapkan uji Mann-Whitney ini kan ada beberapa syarat. Salah satunya adalah datanya harus tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, data yang sudah kita input ini perlu diuji normalitas dengan menggunakan SPSS ini ya. Jadi sebelum kita ke Mann-Whitney-nya kita uji dulu dengan menggunakan uji normalitas. Caranya adalah analyze, kemudian descriptive statistik, lalu ke explore, kemudian kita pindahkan kelasnya sini, skornya sini. Kemudian kita plots, lalu kita checklist normality plots with test, and then continue, dan oke. Oke, kita bisa lihat hasil tes normality-nya. Nah, ini dia, kita lihat berdasarkan beberapa sumber yang saya baca bahwa untuk nilai sig-nya ini dikatakan berdistribusi normal apabila lebih dari 0,05, sedangkan kalau kurang dari 0,05 itu termasuk ke dalam kategori tidak normal. Nah, di sini data sig dari 5A dan 5B itu hasil belajarnya di bawah 0,05 ya, yaitu 0,01 dan sama yang 5B juga 0,001. Maka dengan kata lain, data ini termasuk data distribusi tidak normal. Oleh karena itu, kita gunakan untuk solusinya adalah menggunakan uji Mann-Whitney. Berarti kita langsung ke analyze, kemudian ke non-parametric test, lalu legacy dialog, and then independent sample. Kemudian kelasnya kita ke grup, skornya kita ke sini. Lalu kita centang Mann-Whitney U ya. Kemudian kita Nah, ini define grup dulu. Grup 1, ini grup 2. Nah, oke. Setelah itu, ini kan udah tercentang Mann-Whitney U-nya.
baru kita oke. Bisa kita lihat. Oke, ini hasilnya ini ya. Nah, sebelumnya ada dasar pengambilan keputusan Mann-Whitney, di mana jika nilai asumsi kurang dari 0,05 maka hipotesis diterima. Jika nilai asumsi lebih dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Hipotesis saya tadi di awal adalah terdapat perbedaan hasil belajar pada kelas yang menggunakan metode pembelajaran Teams Games Turnamen, yaitu di kelas 5A ya. Kita coba lihat apakah hasil asumsinya. Oh iya, ternyata ini hasil asumsinya yang to child ini 0,000. Ini jelas di bawah 0,05 ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa pada data ini terdapat perbedaan antara kelas yang menggunakan metode pembelajaran TGT dengan PGT dengan kelas yang tidak menggunakan metode pembelajaran TGT. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.